Ceritanya gini Pak, karena ada transmigrasi untuk tanah, kasih makan, programnya itu dulu dari Jawa itu rumput laut Pak. Rumput laut 1 kilonya 250.000. Terus saya berubah nasib, coba-coba ubah nasib, membesarkan anak. Siapa tahu aku bisa melanjutkan anak sekolah di sana gitu, di akhiratnya sini kan. Alhamdulillah Pak, saya kawan-kawan pada balik, saya langsung nendap masih tokoh kukuh berubah nasib Pak. Alhamdulillah anak saya pada besar-besar di sini, bisa nyampe SD, tamat SD, SMP, SMA, ada yang kuliah 1. Alhamdulillah Pak, ya itu saya cita-cita dari Jawa gitu. Bisa kesuksesan kayak gini ini itulah. Kalau di Kendal Pak, saya Pak karena kuliah Pak ya di sawah Pak, sawah yang beca, yang bebek, campur adul lah kerjanya itu, melihara bebek sampai kemana-mana lah. Terus dapat kabar pertama ada program ini dari siapa? Dari kantoran sana Pak, dari Jawa sana Pak. Siapa tuh namanya, lupa Pak tuh. Pak Kibat ya. Terus begitu sampai di sini kondisi Pulau R aja gimana Pak? Waktu di sini Pak, gundul Pak. Gundul, cuman nampak dari lautan tuh putih itu laut-lautnya rumah-rumah Pak. Oh sudah ada rumah-rumah berarti? Udah ada rumah, gundul semua, udah ada rumah. Dia satu lokasi Pak. Satu lokasi atau rumah itu berapa luasnya Pak dikasih sama pemerintah? Setengah hektar Pak. Setengah hektar. 50 kali 100. Terus jalan gimana waktu itu? Jalan waktu itu masih Pak, cuma hanya fantasi lewat aja, belum ada kayak gini. Saya nyampe sini Pak, jangkau 1 minggu kan. 1 minggu saya langsung kerja sama Cina Pak. Di Kelong, jaga bilis, teri itu. Siang di kebun orang. Pokoknya untuk hari-hari hidupan anak-anak itulah. Siang di kebun, malam di Kelong. Daerah sini Pak, lautan situ. Cina, masih ada Cina, ada orang sini dulu. Saya itu anak saya menantu itu Mulyono itu tadi tempat abangnya, aku tempat adiknya jaga Kelong itu. Jadi tiap pulang dari Kelong untuk laut, untuk laut hari-hari itu kan bisa untuk laut makan ikan segar lah. Kalau di sana dapat jatah itu ikan asin. Sampai bosan Pak makan ikan asin. Ikan asin tuh Pak, pakai sih ada pokok-pokok ini nangka. 1 bulan dapat 5 kilo ikan asin. Nah ibu itu, Pak ikan asin udah bosan daripada dijual, taruh aja di pokok-pokok itu nanti yang nggak kebagian ikan asin itu pokoknya itu nanti bulan depan lagi. Itu terus Pak, untuk mupuk-mupuk pokok-pokok itu. Ya, iya Pak. Nggak sombong lah ikan asin tuh kan.
nggak saya jual untuk mupuk itu. Jadi nangka itu Pak, 1 minggu 2 orang ngambil itu dapat 2 ton. Ya. Jualnya berapa? Jualnya cuma 200.000 Pak. Kemana? 200 rupiah kok ribu apa? 200 rupiah dulu. Bapak kan dulu di Jawa tuh hidupnya itu kan pertanian. Bertani. Terus tahu-tahu datang ke Kepulauan Riau ini. Ada bawa penyuluhan ya. Nah, gimana menyesuaikan dirinya, Pak? Ya alhamdulillah sudah lain dari Jawa Pak. Sudah enak di sini Pak. Iya. Anak-anak pada dikatakan bisa sukses lah di sini, bisa sekolah SD bisa tamat, SMP, SMA, udah pada kerja semua Pak di Batam. Waktu pertama kali datang, Bapak bawa berapa anak, Pak? 6. Nah, di sini lahir berapa? Yang ke ini lahir 2. Jadi 8 tuh, Bapak. 8. Iya. Alhamdulillah. Waktu zamannya Bapak datang itu ada berapa banyak kepala keluarga yang ikut datang ke sini transmigrasi tahun 92 itu? Itu ada berapa? Waktu 100 berapa ya? 150 ya kalau nggak salah ya. 150 orang, karena dulu itu sebetulnya khusus orang Jawa Pak di sini Pak. Orang dari Lobam itu pindah dari Lobam, di situ lokasinya Pak, di Subuan itu. Nah berhubung sini tak bisa memenuhi dari orang Jawa, orang dari Lobam masuk sini, masukkan sini dapat ondi gitu. Terus dari Jadi penuh. 150 orang itu yang bertahan berapa banyak, Pak? Bertahan berapa orang ini Pak yang asli dari Jawa itu Pak Toko? Sedikit lah. Ada yang pulang berarti? Ada yang pulang, ada yang jual, ada yang ditinggal lokasi itu. Nggak kerasan Pak, banyak monyet katanya. Kalau saya kan anak banyak Pak, jadi nggak takut anak-anak. Kalau dulu aku rumahnya bukan di sini dulu Pak, di Simpang 5 sana langsung turun sana. Dekat hutan juga, ini dekat hutan, tapi karena nggak terang tinggi, jadi pemandangannya itu luas. Bapak ikut budidaya rumput laut juga, Pak? Iya Pak, dulu memang rumput laut programnya kan, karena nggak jadi, nah udahlah. Saya orang dari Jawa yang biasa nelayan, ya nelayan, yang petani ikut petani. Jadi nelayan itu Pak udah kasih modal kapal selengkapnya lah, sama jaring, sama dapur. Pemerintah kasih. Terus orang petani kasih pupuk, alat tangkul, segala orang untuk petani lah, bibit-bibit gitu. Kalau masalah jatah Pak, jatah makan itu ekonomi itu, karena dulu 1 tahun gagal, tambah lagi setengah tahun. Nah, orang dari Jawa, Bapak ada yang petani, ada yang nelayan. Nah, habis itu saya langsung bikin petani kan. Itulah, karena di Jawa nggak pernah nelayan, milih petani saja. Dulu memang waktu itu depan rumah ini Pak, betul anak saya itu 2 meter itu udah sapi Pak. Itu yang moto dulu, masih gundul Pak. Masih gundul kan, motonya dari sana, aku dari sini Pak. Antum kenakan laut. Mama saya, orang tua saya nangis-nangis. Jauh-jauh ke sana. Di sana cuma kerjanya mancing gitu Pak. Padahal ini tangki Pak, jempret gini Pak, cabai tinggi Pak, cabai tinggi. Sampai berapa lama Bapak bisa bertani seperti itu Pak? Sampai tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh Pak tuh ya? 2000, ada 2000 tahun 2000-an ya Pak tuh? 2005, 2006, 2003 Pak tuh. 2003 lah.
Setelah Hidup itu petani. Bapak mulai berusaha apa? Setelah pertanian mulai susah di sini. Mulai susah ya itulah nunggu jatuh dari anaknya Pak. Oh, karena udah Ya, besar ya. ya anak-anak udah besar, udahlah Pak. Kalau ada kerjaan kerja, kalau tak ada ya sudah di rumah yang tekun gitu kan. Nah, ini anak-anak udah besar udah di sana ya ini mulai nyangkul-nyangkul sikit-sikit Pak. Itu di sana kalau Bapak nak mau tengok. Iya. Ya, nanti nanam ubi, jagung udah panen kadang ini. Kenapa alasan Bapak? Kan banyak yang pulang kan. Kenapa Iya. Bapak masih mau bertahan di sini? Masih bertahan Pak. Insya Allah masih bertahan saya. Taninya buat konsumsi sendiri apa dijual juga Pak? Ya kalau ada tetangga beli ya saya jual Pak. Kalau tidak ya ambil sendiri nanti bikin keripik apa tuh anak saya kan rajin kalau bikin ya. Waktu menggarap lahan pertanian ini dulu waktu pas awal-awal Bapak dibantu siapa? Tak ada Pak, saya sendiri, saya cangkul sendiri. Daripada saya nganggur badan kurangin apa? Nah, biasa keluar keringat, nggak keluar keringat sakit semua Pak. Nah. Waktu pertama Bapak mencangkul itu Pak, belum kelihatan hasil, baru menanam, apa yang ada di pikiran Bapak? Tak ada Pak, tak ada pikiran. Pokoknya pikirannya nak mau nanam untuk anak gitu dia. Tinggal di sini Bapak sering interaksi keluar nggak Pak, keluar dari pulau ini? Tidak Pak, ya keluarnya di Batam ya kalau suruh anak datang. Nah, waktu dulu pas baru-baru pindah ke transmigrasi ke sini, Ya, Bapak pernah keluar dari air aja nggak Pak? pernah Pak kerja apa tuh bangunan, kerja bikin kandang ayam dulu. 1 tahun di Stokok sana Pak sama Pantai Melayu. Terus ini Pak, Bapak kan asli dari Jawa Pak. Iya, Terus di sini kan budayanya beda Pak, ada budaya Melayu. iya. Itu gimana Bapak melihatnya Pak? Apa nggak kesulitan Pak? Tidak Pak, pala orang Melayu itu pala suka semua Pak, paling sering. Kalau sama saya tuh Pak ya, karena saya jadi RW, orang bawah tuh kampung Pak Bakri itu, pokoknya sering guru-guru sama saya Pak. Nggak ada beda-bedanya Pak, sama. Kalau pendapat saya tapi, kalau entah pendapat orang lain aku nggak tahu. Tapi orang tuh pada gaul-gaul sama saya itu. Gimana Bapak ngelihat kehidupan masyarakat di sini menurut penilaian Pak Lasmo? Kalau pendapat kayak saya kira itu mau saya tengok-tengok tuh nampaknya udah agak mendingan lah daripada dulu Pak. Dulu kenapa? Dulu memang sulit waktu gagal petani, sekarang pada ada yang nanam pakai polybag, nanam ubi, ada yang dipagar-pagar kayak gini. Jadi agak udah lumayan lah. Itu orang dari Jawa atau Orang dari Jawa Pak. Dan nanam pisang orang-orang itu kan. Ngomong-ngomong Pak Ngasoni kan juga ketua RW di sini Pak ya? Iya. Ketua RW yang sama-sama datang dari Jawa tinggal berapa Pak? Nanti ya saya adalah 20-an Pak, 20 orang ada. 20-an orang. Yang masih asli dari transmigrasi, kecuali dari kemasukan udah pecah kakak itu sekitar itulah 20-an. Yang asli dari Jawa masih ada di sini, dari Jawa. Terus setelah sekian puluh tahun tinggal di tanah Melayu, gimana perasaan Bapak? Ya lumayan Pak, berbeda jauh Pak dari Jawa. Berbedanya apa Pak, aku masih ada di Jawa Pak. Tak bisa anak-anak melanjutkan sekolah sampai SMP, apalagi SMA kuliah. Yang ini anak saya yang kuliah. Ini anak nomor 8, 6. Pernah Bapak pulang kampung setelah jadi Pernah Pak, pernah. Apa yang Udah Bapak 10. ceritakan ke teman-teman sama Ya saya ceritakan apa adanya lah Pak. Ya alhamdulillah aku di sini
Di sana bisa nyekolahkan anak sampai SMP, SMA, tamat. Ada yang kuliah. Ya kalau di sini anak saya suruh mancing piting, aku bilang. Kadang-kadang sekolah udah tamat. Banyak yang nggak tamat Pak, sekolah. Aku nggak sombong Pak, nggak bohong. Di tengah-tengah Bapak di sana banyak yang nggak tamat sekolah Pak ya? Iya, itulah. Ya aku alhamdulillah saya di sini pokoknya itulah alhamdulillahnya betul-betul alhamdulillah bisa berubah nasib anak saya. Hah? Kita lagi mau makan di rumah Pak Bakri sama Febri. Pep, lapar Pep? Lumayan. Sama yaudah, lapar abang? Ya. Ikan asam pedas buatan Ibu Bakri. Kayaknya pas Kang Menang di sini juga bukan?